Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnatia Mutia dengan NIM 2405120480 dari kelas TIF. First of all, apa sih itu sniping? Nah, jadi di dalam jaringan komputer itu biasanya terjadi pertukaran data seperti pengiriman file antar komputer. Nah, tapi kita juga sering gak sadar kalau misalnya data yang dikirim lewat jaringan itu sebenarnya bisa aja diintip oleh pihak lain, apalagi kalau datanya dikirim tanpa pengamanan. Nah, disinilah konsep sniping itu ada gitu. Nah, jadi sniping itu adalah teknik untuk menangkap dan juga membaca paket data yang sedang ditransmisikan di dalam jaringan. Nah, dengan tools tertentu, isi data yang lewat tadi itu bisa termasuk file teks itu bisa terlihat secara jelas. Jadi pada praktikum kali ini, aku akan memperlihatkan bagaimana proses sniping itu dilakukan menggunakan Genestry dan juga Wireshark, di mana sebuah file teks rahasia akan dikirim dari satu komputer ke komputer lain, lalu isi file tersebut akan disadap dan juga dianalisis saat proses transmisi sedang berlangsung. Pertama-tama kita buka dulu Genestry-nya. Lalu kemudian klik File, New Blank Project, dan buat nama file projectnya. Di sini aku namainnya itu sniping. Lalu kemudian tunggu sampai lokal servernya terhubung. Setelah servernya terhubung, baru kita tambahkan PC-nya, yaitu PC 1 dan juga PC 2. Kemudian hubungkan PC 1 dengan PC 2. Lalu selanjutnya pada PC 1 itu di start dan PC 2 juga di start. Setelah dua-duanya di start, kemudian PC satunya kita tampilkan. Begitu juga untuk PC 2-nya ditampilkan juga. Lalu kalau sudah itu dipilih no dan di next terus sampai finish. Lakukan yang sama juga untuk PC 2-nya. Lalu setelah itu pada PC pertama itu klik start, lalu ke control panel. Setelah itu pada network connection itu masih kosong, dan pada PC 2 network connectionnya juga sama, masih kosong. Jadi karena masih kosong, PC 1 dan PC 2 nya akan dimatikan dulu untuk nanti di setting IP-nya. Setelah dimatikan, pada PC 1 klik tombol kanan, lalu configure network, dan style type-nya menjadi PCNet Fast 3, lalu apply dan juga klik OK. Begitupun juga pada PC 2, yaitu configure network, type-nya PCNet Fast 3, apply dan juga OK. Lalu kemudian dilanjutkan di start lagi PC 1 dan juga PC 2-nya.
Lalu setelah itu PC 1 dan PC 2 nya ditampilkan lagi komputer virtualnya. Kemudian klik start lagi, control panel. Lalu selanjutnya network connection. Di sini sudah muncul local area. Lalu klik properties, pilih IP properties dan atur IP-nya yaitu 192.168.1.1. Lalu atur juga untuk subnet max-nya. Lalu setelah di apply, setelah OK, bisa langsung di close saja. Lalu lakukan hal yang sama juga pada PC 2 untuk mengatur IP-nya juga. Lalu IP address-nya di sini 192.168.1.2. Lalu setelah itu OK dan close. Selanjutnya ditutup dan masuk ke command prompt. Di sini kita tes dulu yaitu ping servernya yaitu 192.168.1.2. Nah, karena itu menandakan sukses. Lalu pada PC 2 yaitu klik window explore dan kita buat folder baru. Di sini nama foldernya yaitu test. Lalu di dalam foldernya itu buat file text dokumen. Yang dimana judul filenya itu bernama rahasia dan di dalamnya itu berisi pesan rahasia yaitu bunuh raja malam ini. Lalu setelah itu disimpan atau di save dan di close, lalu kembali ke folder dan foldernya itu di setting supaya bisa di sharing ke PC pertama.
Lalu selanjutnya pada PC pertama dilakukan running, yaitu garis miring 192.168.1.2. Lalu OK, dan masuk ke window Explorer. Lalu di sana sudah terdapat folder yang di share dari PC 2. Lalu kemudian file rahasianya itu di copy. Lalu kembali ke Genestry-nya untuk kemudian di start capture terlebih dahulu. Setelah itu klik OK. Di sini masuk ke wire start-nya. Di sini wire start-nya itu masih kosong. Lalu kemudian pada PC 1 setelah file yang di copy tadi itu di paste. Setelah di paste, baru di start wire start. Lalu setelah itu di stop terlebih dahulu wire start-nya, dan kemudian kita bisa mencari file rahasia tadi yang berisi pesan bunuh raja malam ini. Lalu kemudian itu filenya ditemukan pada file nomor 25, yaitu lewat protokol server message block. Di sana ketika aku klik, di dalamnya itu terdapat data dalam bentuk teks yang bisa dibaca, karena file tersebut itu dikirim tanpa enskripsi sehingga pesannya itu bisa dibaca dengan jelas, yaitu bunuh raja malam ini. Nah, percobaan yang udah aku lakuin tadi itu bisa dilihat alurnya mulai dari file dibuka, isinya dibaca dan dikirim lewat jaringan. Itu ngebuktiin kalau suatu data teks yang dikirim tanpa pengamanan atau tanpa enskripsi itu bisa dengan gampang untuk disadap lewat snippet. Jadi dari hasil percobaan tadi itu bisa disimpulkan kalau snippet itu bukan cuma sekadar teori, tapi bisa kejadian dalam jaringan nyata juga, yang dimana file teks yang harusnya bersifat rahasia atau bersifat privacy ternyata bisa dibaca dengan mudah saat ditransmisikan tanpa enskripsi. Nah, lewat simulasi Genestry dan juga analisis menggunakan Wireshark tadi, itu kelihatan betapa pentingnya keamanan jaringan dan juga penggunaan enskripsi supaya data yang kita kirim itu nggak gampang disadap oleh pihak lain yang ada di jaringan yang sama. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.